Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Jamaah rahimani wa rahimakunallah. Sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sosok-sosok hebat, sosok-sosok mulia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk bisa kita ambil pelajaran. Dan ketahuilah wahai saudariku, di antara sosok-sosok yang mulia itu yang kita bisa ambil pelajaran di antaranya adalah Maryam binti Imran. Yang pertama boleh ditulis, namanya adalah Maryam binti Imran. Beliau adalah sosok wanita yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Apa kata Allah? Wahai Maryam, engkau adalah wanita yang terpilih. Lihat ibu-ibu, siapa yang memilih Maryam? Allah, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah memberikan rizki kepada kita. Allah telah memilih seorang wanita, di mana wanita tersebut adalah wanita yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Maryam binti Imran. Bukan hanya wanita ini menjadi wanita yang terpilih, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Maryam adalah wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahharaki, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan Maryam binti Imran dari wanita-wanita yang ada di dunia ini. Subhanallah. Jadi Maryam itu adalah sosok wanita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya apa yang telah Maryam biasakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga terpilihlah Maryam menjadi sosok teladan. Ternyata teman-teman, Maryam itu punya orang tua yang salih dan salihah. Ketahuilah wahai saudariku bahwa kesalihan orang tua itu sangat-sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Jadi dulu ayahnya Maryam yang bernama Imran itu adalah laki-laki yang salih. Dulu ibunya Maryam yang bernama Hana itu adalah sosok wanita salihah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah kepada kedua orang tua yang salih dan salihah tersebut seorang anak yang akhirnya memutuskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ketika ibunya Maryam, ia berkata, dan ini Masya Allah, Allah sejarahkan di dalam surah Al-Imran. Boleh teman-teman buka, silahkan. Surah Al-Imran ayat 35. Yang ada mushaf boleh dibuka. Yang ada HP boleh dibuka juga. Sekarang itu sudah kayaknya kemana-mana teman-teman. Saya mau tanya jujur, kalau orang Gresik kayak orang Jogja nggak ya? Sami mawon. Kalau mushaf kita ketinggalan, kita itu hatinya tenang. Tapi kalau HP ketinggalan, bisa putar balik. Nah, kira-kira sama atau sama? Kalau orang Jogja begitu? Oh, sama saja ya, Masya Allah.
Sami mawon ya, Masya Allah. Boleh sekarang dibuka surah Al-Imran ayat 35, silahkan. Sudah? Baik, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. InsyaAllah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika ibunya Maryam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan seorang anak." Untuk apa ibunya Maryam menazarkan anak yang kelak dilahirkan dari rahimnya? Ternyata untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi seorang ibu yang salihah itu, kalau dia lagi hamil, harus punya cita-cita yang tinggi. Nanti bagaimana saya harus menjadikan anak saya orang yang bermanfaat. Masya Allah. Dimulai dari kapan? Ketika ia hamil sudah mulai bercita-cita. Jadi kadang orang tua itu justru bertanya kepada anak-anak, cita-citamu nopo le? Cita-citamu nopo nduk? Gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil bu, rata-rata jawaban kita itu kalau nggak apa? Dokter, nopo meleh? Polisi, presiden, apa lagi? Insinyur, Masya Allah. Itu jawaban-jawaban kita. Dan Masya Allah, saya pernah bertanya kepada seorang anak ya di Yogyakarta, di tempat kami itu. Saya bertanya kepada anak kecil ini, perempuan. Ya, nak, cita-citamu mau jadi apa nak? Katanya mau jadi wanita solihah Ustazah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Masya Allah ya, ini ya, seorang anak itu ketika ia mengatakan cita-citaku ingin menjadi penghuni surga, cita-citaku ingin menjadi istri salihah, cita-citaku ingin menjadi wanita salihah, maka saya yakin di sana ada seorang ibu yang hebat yang ia senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya, nak, jangan kau kejar cita-citamu hanya sebatas dunia yang akan kita tinggalkan bersama. Namun nak, jadikanlah cita-citamu adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, kita kembali kepada Maryam. Maryam ini bu, ya kenapa terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata Maryam punya orang tua yang salih dan salihah. Dan Maryam pun termasuk wanita yang sangat-sangat menjaga kesuciannya. Ia tidak keluar sembarangan, tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Subhanallah. Benar-benar menjaga dirinya. Dan wanita-wanita muslimah yang ia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya terjaga di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya untuk laki-laki yang saleh di dunia. Allah akan memberikannya surga kepada para wanita yang bisa menjaga dirinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau ada seorang muslimah dia salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha. Nah, poin yang ketiga ini, dan dia menjaga kemaluannya sebagaimana Maryam telah menjaga kemaluannya. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Wanita yang telah melakukan 4 poin ini di dunia, besok di akhirat ia akan dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jal, zat yang telah menciptakan kita semuanya, untuk bisa memasuki surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk dari wanita-wanita yang kelak bisa masuk pintu surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Amin. Allahumma amin. Baik, Maryam adalah seorang wanita yang mampu menjaga dirinya.
Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji Maryam dengan sesuatu yang akhirnya Maryam pun harus keluar dari mihrabnya. Subhanallah. Suatu hari malaikat datang mengabarkan kepada Maryam, "Wahai Maryam, ya, Allah telah memerintahkanku untuk memberikanmu seorang anak." Ya, Masya Allah, lihat Bu, wanita suci yang gak pernah kenal dengan laki-laki tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujiannya bentuknya apa? Bentuknya diberikan anak tanpa punya suami. Subhanallah. Dan Maryam wanita yang bersabar. Ketika beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, maka Maryam pun bersabar. Maryam tidak mengeluh. Bahkan Maryam menjaga seorang janin yang berada di kandungannya. Sampai tibalah masa ketika Maryam harus melahirkan. Dan zaman dulu itu nggak ada yang namanya dokter wanita. Zaman dulu tuh nggak ada orang yang membantu proses persalinan. Maka bayangkan ibu-ibu, Maryam seorang wanita yang biasanya kebutuhan Maryam itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam itu adalah sosok wanita yang menghabiskan hari-harinya dengan beribadah di mihrabnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rizki kepada Maryam. Allah memberikan buah-buahan kepada Maryam. Dan Zakaria pamannya Maryam berkata kepada Maryam, "Dari mana wahai Maryam makanan ini?" Maka Maryam menjawab bahwa makanan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benar-benar terjadi, Ustazah? Iya. Siapa yang mengabarkan ini? Allah. Dan bagi kita seorang muslimah, hendaklah percaya 100% dengan kabar yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Dengan firman-firman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ia tidak mengimani barang satu ayat dari Al-Quran, maka kata para ulama, maka hukumnya ia keluar dari agama Islam ini. Subhanallah. Jadi memang ketika Allah mengabarkan bahwa Allah mengirimkan makanan kepada Maryam, maka kita harus percaya. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan makanan kepada Maryam. Subhanallah, kebutuhannya Maryam dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang wanita yang gak pernah keluar rumah, tiba-tiba dia harus melahirkan seorang diri. Teman-teman bisa bayangin enggak kalau posisi Maryam itu adalah teman-teman? Gak bisa bayangin ya ibu-ibu ya. Kita biasanya kalau mau melahirkan baru pembukaan 1, 2. Itu kira-kira apa yang terjadi ibu? Nangis-nangis Bu. Ya Allah. Kita sudah, ya Allah rasanya gitu ya Bu ya. Masih ingat enggak? Lupa ya? Alhamdulillah. Itu hikmahnya. Kenapa manusia dikasih lupa ibu-ibu? Kalau enggak lupa melahirkan bakal trauma. Alhamdulillah, karena kita dikasih lupa akhirnya lahir 1, 2 sampai 11 ya. Hamil lagi, lahir lagi, hamil lagi, lahir lagi. Yaitu hikmahnya. Hikmahnya kenapa kita diberikan lupa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah kenyamanan. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian Masya Allah ya, Maryam pun akhirnya beliau yang melahirkan dalam keadaan sendiri. Dan beliau ketika itu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menolongnya kecuali wahyu Allah datang. Apa yang Allah perintahkan kepada Maryam? Wahai Maryam, ya, coba letakkan tanganmu di sebuah pohon kurma dan jatuhkan itu pohon kurma, gitu ya. Dan akhirnya pohon kurma buahnya berjatuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam pun melahirkan seorang anak. Gitu. Kira-kira Bu, waktu Maryam melahirkan seorang anak dalam keadaan sendirian Bu, itu ujiannya berat banget. Tiba-tiba datang kaumnya kepada Maryam. Apa yang terjadi? Mereka nyinyirin Maryam. Mereka mengomentari Maryam. Wahai Maryam, apa yang terjadi kepadamu? Kamu punya anak, berarti engkau telah berzina.
Padahal ayahmu adalah orang yang baik, ibumu bukan seorang penzina. Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam. Dan ini pelajaran nih ibu-ibu untuk kita semuanya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan dan ada orang yang nyinyirin kita, kalau kita ternyata memilih diam, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Bagaimana Maryam ketika semua menuju kepada Maryam dan berkata yang tidak-tidak kepada Maryam, dan Maryam kala itu hanya mengatakan, lihatlah bayi ini, tanya kepada bayi ini. Dan orang-orang yang di sekitarnya tidak percaya. Bagaimana mungkin bayi yang baru lahir dia bisa bicara? Namun ternyata Allah menolong Maryam. Lihat ibu-ibu, pertolongan Allah begitu dekat dengan kita, dengan seorang hambanya, ketika ia benar-benar meminta kepada Allah dan taat kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam, putranya Maryam, kala itu Allah izinkan untuk bisa berbicara di masa-masa bayinya. Maka kemudian Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah, ketahuilah bahwa saya adalah hambanya Allah. Ya, saya dilahirkan tanpa ayah, Masya Allah. Dan akhirnya orang-orang pun terkejut dan percaya bahwa Maryam bukan seorang penzina. Lihat bagaimana ibu-ibu dengan Maryam yang seharusnya ia ada yang menemani di dalam kesendiriannya, ternyata Maryam harus menjalaninya dengan kesendiriannya. Dan Maryam paham, Maryam tahu bahwa ia tidak akan sendiri kecuali ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil, jadilah kita wanita-wanita seperti Maryam. Maryam yang tidak menyerah dengan keadaan. Maryam yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam wanita yang menjaga harga dirinya. Maryam wanita yang ketika dinyinyirin dia lebih memilih untuk diam. Maryam seorang wanita yang berasal dari kalangan orang-orang yang baik. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada orang yang mengomentari. Tenang, kita tidak ambil pusing apa yang dikomentari oleh orang lain. Karena sesungguhnya hidup kita bukan untuk orang lain, tapi hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian terberat seorang hamba manakala ia akhirnya mengakhiri kehidupan dengan dalam keadaan bunuh diri, waliyadzubillah. Banyak sekarang kejadian, terutama di kota-kota besar, yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ia tidak kuat dengan keadaan, ia tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, dan keimanan sudah terlepas dari dalam dirinya, dan dia berpikir ketika bunuh diri semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Orang-orang yang bunuh diri, ia akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Manakala bunuh dirinya meminum racun, maka nanti di akhirat ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meminum racun abadan selamanya dan selamanya, wal iyadu billah. Baik, kemudian sosok yang kedua yang akan kita pelajari bersama adalah sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita bisa banyak belajar dari beliau tentang bagaimana kesetiaan beliau kepada suami beliau, bagaimana kehormatan beliau sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula Ibunda Khadijah rela menghabiskan waktunya untuk membersamai Rasulullah dalam berjuang, dalam berdakwah. Bagaimana juga Ibunda Khadijah merelakan anak-anaknya, akhirnya ia habiskan waktunya, subhanallah, untuk anak-anaknya demi menjaga keluarga yang luar biasa. Ibunda Khadijah adalah sosok teladan bagi kita semuanya. Khadijah radhiyallahu anha termasuk wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Maryam, ibu-ibu, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Khadijah
adalah wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dia dalam keadaan masih di dunia. Ibunda Khadijah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan istana di dalam surga. Dan di dalam surga tersebut Ibunda Khadijah diberikan bonus akan menempati sebuah istana yang di sana tidak ada kebisingan di dalamnya. Kira-kira rahasia apa teman-teman sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi Ibunda Khadijah istana di dalam surga? Apa yang menyebabkan akhirnya Allah memberikan salam kepada Ibunda Khadijah? Ternyata Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di saat orang-orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ibunda Khadijah ini Masya Allah orang yang ketika semua orang yang ada di sekitarnya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali sebagian kecil, maka Ibunda Khadijah beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa Ibunda Khadijah ya sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau adalah dari kalangan bangsawan. Beliau adalah orang yang terpandang, orang yang kaya raya. Dan Ibunda Khadijah di zaman ketika beliau belum menikah dengan Rasulullah SAW, maka orang-orang yang ada di sekitar terutama penduduk kota Mekah, mereka mengatakan bahwa Ibunda Khadijah adalah orang yang suci, orang yang dia tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia menjaga betul bagaimana harus berinteraksi. Ibunda Khadijah adalah sosok orang yang sangat-sangat mulia, di mana ketika ia tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi, maka beliau termasuk orang yang mempercayai kabar dari Rasulullah SAW. Teman-teman ingat bagaimana ketika wahyu turun dan ketika itu Rasulullah SAW mendatangi istri beliau. Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Apa kata Rasulullah SAW? Selimuti aku, selimuti aku. Ibunda Khadijah itu tidak kepo, nurut sama Rasulullah. Selimuti aku, yo selimuti aku, diselimutin. Orang Gresik kalau suaminya datang dalam keadaan gemeteran, yo, terus minta diselimutin, apa yang ngambil selimut, apa kepo dulu, oh apa tau paha gitu ya. Kira-kira gimana? Hah? Apa? Kepo dulu ya. Dia nanya dulu, ada apa dengan dirimu gitu ya? Gitu nggak sih? Mbak Devi mana nih Mbak Devi? Mbak Devi kalau Pak Ici datang dari luar dalam keadaan takut, terus minta, Mbak Dev selimuti, selimuti. Apa yang ngambil selimut? Apa nanya dulu Mbak Dev? Hah? Tanya dulu. Banyak yang semisal dengan Mbak Devi ya? Banyak, subhanallah. Tapi Ibunda Khadijah, subhanallah teman-teman, beliau mampu untuk menenangkan Rasulullah SAW. Beliau selimuti Rasulullah SAW. Bahkan kata-kata beliau, subhanallah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang membuatmu sedih. Engkau termasuk orang yang terpilih. Engkau berada dalam kebaikan. Bukankah engkau adalah orang yang gemar untuk bersilaturahim? Bukankah engkau orang yang membantu para fakir miskin? Bukankah engkau ya Rasulullah orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama? Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah akan menolongmu. Kira-kira kalau suami lagi dalam ketakutan, istrinya perkataannya seperti perkataan Ibunda Khadijah, suaminya tenang nopo tenang Bu? Tenang. Tapi kadang ya seorang istri itu sok tahu ya, suka bikin kemungkinan oh nopo toh Pak, mungkin ini yo Pak, ini yo Pak, ini yo Pak. Padahal suaminya belum berucap. Ya, dan itu ada pada diri kita. Jadi Ibunda Khadijah itu Masya Allah, orang yang bisa menenangkan jiwa suaminya setenang malam di dunia ini. Kalau malam itu kan keadaannya tenang ya Bu.
Nah, Ibunda Khadijah itu orang yang bisa menenangkan hati suami. Maka jadilah seperti Ibunda Khadijah. Jadilah wanita-wanita yang bisa menenangkan hati suaminya. Jadilah wanita-wanita yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh suaminya, ketika kabar tersebut tidak bertentangan dengan sebuah syariat. Ya, Masya Allah. Dan Ibunda Khadijah, teman-teman, beliau sangat bersabar menemani Rasulullah SAW. Dari mulai beliau harus, Masya Allah ya, berjalan dengan Rasulullah SAW dari nol. Ini kayak di pom bensin. Ya. Tadi tuh pas saya mau ke Gresik nih, ya, kita ngisi dulu di pom bensin. Kata petugasnya dari nol gitu lah. Ibunda Khadijah sama. Beliau menemani Rasulullah SAW dari nol. Insya Allah. Dari nol tuh maksudnya apa? Dari awal. Dan Ibunda Khadijah menemani perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bisa dibayangkan ibu-ibu, dulu Rasulullah SAW ketika beliau awal-awal berdakwah, banyak orang-orang yang tidak beriman dan mengata-ngatai Rasulullah sebagai seorang penyihir, mengata-ngatai Rasulullah SAW sebagai orang gila. Tapi Ibunda Khadijah senantiasa menguatkan Rasulullah SAW. Kalau itu dari Allah, maka lanjutkan dakwahnya. Dan Ibunda Khadijah itu, ini yang harus ini ya, yang harus saya tekankan. Ibunda Khadijah itu orang kaya, punya uang. Tapi ketika beliau menyerahkan uangnya, hartanya kepada Rasulullah SAW, beliau tetap hormat kepada suaminya. Banyak para istri pada zaman sekarang yang dia sudah mulai punya uang dari penghasilannya sendiri. Dia mulai karirnya naik di kerjaannya, dan akhirnya kembali ke rumah tanpa ada rasa hormat kepada suaminya, tanpa ada rasa bahwa ia harus patuh kepada suaminya. Ia katakan seolah-olah aku yo iso hidup sendirian, tanpamu aku yo iso hidup. Dan itu banyak teman-teman kisah-kisah para istri yang ia punya uang lebih banyak dari suaminya, akhirnya minta berpisah dari suaminya, akhirnya menggugat cerai kepada suaminya. Dan lihatlah sosok Ibunda Khadijah. Beliau adalah seorang bangsawan. Beliau adalah orang yang banyak harta, tapi beliau orang yang sangat-sangat santun kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengeraskan suara di atas suara Rasulullah SAW. Beliau sangat lembut kepada Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu Gresik, di rumah tuh suara yang paling kenceng suara suami atau suara istri? Suami. Walillahilham, berarti ada kemiripan dengan Ibunda Khadijah ya. Kalau ibu-ibu muda di Gresik ya, kalau suaminya kadang berbuat salah, suaranya masih lembut atau volumenya sudah mulai naik? Hah? Masih lembut? Alhamdulillah. Ini saya dapat curhatan nih dari para akhwat ya. Katanya, ustazah, gimana ya caranya biar nggak ngomel-ngomel ketika suami naruh anduk sembarangan? Ada yang begitu di sini? Ada. Maka saya katakan biar nggak ngomel-ngomel bu, ketika lihat suami menaruh anduk di sembarangan, lihat aja tuh anduk seperti permata yang Allah berikan. Ya, itu maksudnya adalah pahala. Alhamdulillah suamiku naruh anduk sembarangan, saya ambil taruh di tempat lain dan ini pahala untukku. Masya Allah. Ada nggak perempuan-perempuan seperti ini? Banyak. Alhamdulillah. Ya, jadilah seperti Ibunda Khadijah yang beliau itu, Masya Allah, Ibunda Khadijah itu sosok yang beliau senantiasa bersyukur tanpa tapi, dan beliau senantiasa bersabar tanpa henti. Subhanallah. Ibunda Khadijah sampai akhir hayatnya beliau menemani Rasulullah SAW. Dan suatu hari ternyata Rasulullah SAW harus berpisah dengan Ibunda Khadijah. Namun ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, Rasulullah masih ada rasa sayang kepada Ibunda Khadijah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah, dan beliau menyebut-nyebut nama Ibunda Khadijah di depan Ibunda Aisyah. Dan kala itu Ibunda Aisyah cemburu. Wahai Rasulullah,
apakah aku kurang cantik dari Khadijah? Gitu ya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sebut-sebut Khadijah padahal sudah meninggal dunia? Itu kalau kita pikir-pikir saking apanya teman-teman? Saking sayangnya. Jadilah kita istri-istri yang kita meninggal dunia tapi suami kita tetap menyayangi kita. Jadilah kita istri-istri yang ketiadaan kita dirindukan oleh banyak orang. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, kalau kita meninggal dunia dan suami kita ridho, maka balasannya ndak kaleng-kalengan, balasannya ndak receh-recehan, balasannya surga. Lihat, jadi kita hidup di dunia sebenarnya untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah dan ridhonya suami. Gampang. Allah itu ketika mengatakan kepada wanita-wanita muslimah, maka Allah Azza wa Jalla meminta kita untuk taat kepada suami kita, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadilah kita seperti ibunda Khadijah. Baik, yang ketiga, jadilah kita seperti Asia. Siapa Asia? Asia adalah istrinya Fir'aun. Lihat teman-teman, kadang ada yang curhat begini ke saya, kenapa saya menjadikan Asia sebagai wanita pilihan dan disampaikan dalam materi kajian sore hari ini? Karena ada para wanita yang curhat, Ustazah, bagaimana kalau ternyata saya sudah hijrah duluan, saya sudah mengenal sunnah duluan, tapi suami saya belum mengenal sunnah, tapi suami saya belum mau untuk pergi ke masjid, beliau sholat tapi maunya di rumah. Suami saya kalau diajak kajian rasanya sulit sekali. Maka untuk wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan pasangan hidupnya, lihatlah sosok Asia. Asia bukan hanya punya suami yang gak mau sholat ke masjid, bukan punya suami yang gak mau nganter istrinya ke pengajian, tapi Asia diuji oleh Allah punya pasangan hidup yang mengaku menjadi Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh Asia. Asia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Asia? Allah Subhanahu wa taala mensejarahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Asia berdoa, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Asia minta rumah di surga. Ibu-ibu, jujur ya, kita itu kalau berdoa banyak yang kita minta dari Allah untuk hal-hal dunia atau hal-hal akhirat. Walillahilham. Kalau yang kita minta kepada Allah untuk sesuatu yang ada di akhirat, maka itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalau selama ini yang kita minta, ya Allah, berikanlah rumah yang mewah di dunia. Ya Allah, berikanlah apalagi suami yang ganteng di dunia ini. Ya Allah, berikanlah IPK yang tinggi. Itu adalah sesuatu yang dari dunia. Dan Asia tidak berpikir hanya di dunia. Asia berpikir untuk sesuatu yang abadi, yang kekal. Asia minta rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita semuanya mulai berdoa, minta rumah di surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat. Kalau yang belum minta rumah di surga, minta rumah di surga. Rumah semewah apapun di dunia teman-teman, gak akan kita bawa mati. Rumah sebagus apapun yang kita miliki di dunia tidak abadi. Semuanya akan kita tinggalkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah membangunkan kepada kita rumah dan istana yang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Asia, wahai saudariku, jadilah seperti Asia, sosok wanita yang bersabar dengan pasangannya. Jadilah sosok seperti Asia yang tujuan hidupnya bukan hanya untuk dunia, tapi untuk tujuan yang lebih panjang, yaitu tujuan akhirat. Dan jadilah seperti Asia, sosok wanita yang tegar dengan keimanannya walaupun berada di sebuah komunitas yang tidak baik. Subhanallah.
Di wanita-wanita yang imannya luar biasa itu diibaratkan seperti kalau ada permata yang dia berada di got, itu ketika diangkat masih tetap ada harganya enggak? Masih. Maka jadilah wanita-wanita seperti Asia, seperti permata yang dimasukkan ke dalam sumur atau ke dalam got sekalipun, dia ketika berada di got, dia tetap bernilai harganya. Jadilah sosok-sosok wanita yang tidak mudah terwarnai oleh komunitas-komunitas yang tidak baik. Jadilah sosok wanita yang senantiasa tegar, beriman kepada Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khawatimah. Baik, kemudian yang keempat teman-teman, yang akan kita pelajari di sore hari ini adalah sosok Ummu Sulaim. Ini saya senang banget kalau lagi bahas Ummu Sulaim. Ya. Kenapa? Karena nanti dari Ummu Sulaim kita bisa belajar banyak hal. Siapa sosok Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim adalah seorang sahabiah. Sahabiah yang sangat luar biasa. Beliau ketika menikah dengan Malik, ya bapaknya Anas, ketika itu Malik dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu Ummu Sulaim bersabar. Walaupun pasangan hidupnya belum beriman, namun ia tetap menjadi istri yang baik. Karena ketika itu belum turun ayat di mana seorang wanita muslimah tidak boleh berkumpul dengan laki-laki kafir. Waktu itu belum turun ayat. Ya. Jadi Ummu Sulaim statusnya masih menjadi istrinya Malik. Sampai suatu hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala harus memisahkan Ummu Sulaim dengan Malik. Ya. Dan Ummu Sulaim menjadi sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Ketika suaminya tidak ada, Ummu Sulaim mampu menjaga dirinya. Bahkan ibu-ibu, Ummu Sulaim ini adalah sosok yang mencari guru terbaik untuk anaknya. Beliau adalah sosok yang mencarikan guru terbaik bagi putra tercintanya, yaitu Anas. Beliau tidak malu. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, terimalah Anas untuk menjadi muridmu. Terimalah Anas sebagai pembantumu. Terimalah Anas sebagai pelayanmu." Subhanallah, ada enggak kita teman-teman menitipkan anak kepada orang salih yang masih hidup? Ada di antara kita yang begitu? Enggak ada. Rata-rata, ya mungkin ada tapi sedikit. Rata-rata yang namanya anak itu pengennya deket sama orang tuanya. Rata-rata orang tua kalau punya anak nggak mau jauh-jauh dari anaknya. Ya. Dan sosok Ummu Sulaim adalah sosok yang ingin memberikan yang terbaik bagi putra tercintanya. Lihat bagaimana Anas menjadi seorang yang sangat-sangat bisa menjaga rahasia. Siapa gurunya Anas? Rasulullah SAW. Bagaimana juga Anas akhirnya meriwayatkan banyak hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya ketika Anas, ya, Allah berikan taufik yang begitu luar biasa, menjadi sosok teladan bagi para pemuda di zamannya. Karena dari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada Anas, dan juga di balik sosok Anas ada wanita hebat, yaitu ibunya. Ummu Sulaim adalah sosok wanita yang sangat sabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa di antara ujian Ummu Sulaim ibu-ibu? Harus berpisah dengan putra tercintanya. Jadi ketika itu Ummu Sulaim punya anak, adiknya Anas. Dan ketika Ummu Sulaim punya anak, yaitu adiknya Anas, qadarullah meninggal dunia. Kala itu Anas punya adik, satu ibu beda bapak. Jadi yang meninggal dunia putranya Ummu Sulaim itu dari suami beliau yang bernama Abu Talha. Ketika itu Abu Talha datang ke rumah istrinya. Dan ketika suaminya datang ke rumah istrinya, Ummu Sulaim benar-benar menjadi sosok istri yang pandai melayani suaminya. Subhanallah.
Beliau berdandan dengan cantik, beliau memasakkan masakan yang sangat lezat untuk suaminya. Kemudian suaminya pun makan hidangan yang telah dihidangkan oleh istrinya, dan akhirnya suaminya pun punya hasrat kepada istrinya. Dan ketika suaminya telah kenyang, ketika suaminya telah mendapatkan haknya, barulah Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, lihat ibu-ibu, istri solihat ini kayak Ummu Sulaim, pandai mengetuk hati suaminya, pandai mengolah kata yang membuat suaminya akhirnya lebih mencintainya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kita meminjam barang kepada tetangga kita dan tetangga kita mau mengambil barangnya, apakah kita menahannya atau memberikan? Kata Abu Talha, berikan, karena itu bukan milik kita. Maka kata Ummu Sulaim, begitu pula ketika Allah menitipkan amanah seorang anak, dan Allah hari ini telah mengambil amanahnya. Allah hari ini telah mengambil putra kita, dan putra kita sudah kembali kepada Allah. Ya Allah. Dan Abu Talha pun mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ibu-ibu, coba kalau kita ada di posisi Ummu Sulaim, di antara anak kita ada yang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Reaksi apa yang kita lakukan? Gimana? Langsung telepon gitu ya. Ya pulang ya, cepet ya gitu ya. Suaminya masih di jalan, langsung ditelepon. Ya, boro-boro bisa dandan cantik depan suaminya. Ya, boro-boro bisa masak masakan yang lezat depan suaminya. Subhanallah. Ummu Sulaim adalah teladan bagi kita semuanya. Bagaimana sejatinya istri yang salihah. Insyaallah. Dan Ummu Sulaim berhasil merebut hati Abu Talha. Ya, ibu-ibu tahu Abu Talha itu maharnya adalah masuk Islam. Ummu Sulaim tidak meminta sesuatu yang lebih dari Abu Talha. Padahal kala itu Abu Talha adalah seorang yang kaya raya di kota Mekah. Nah, inilah istri-istri yang baik itu seperti itu. Jadi menikah bukan karena harta, menikah bukan karena tampan, bukan, tetapi menikah karena agamanya. Bu, yang namanya harta itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengambilnya kembali, maka itu mudah bagi Allah. Yang namanya ketampanan itu bukan jaminan sampai kelak nanti dia bisa masuk surga bareng bersama suaminya selamat dunia akhirat. Terkadang justru suami yang tampan itu adalah ujian. Ya. Kenapa? Karena banyak para wanita yang akhirnya kesemsem dengan suaminya. Jadi ceritanya gini ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu belakang udah mulai iya gitu ya. Jadi ceritanya gini, saya pernah dapat curhatan dari seorang akhwat di Yogyakarta. Kan saya bilang begini, ibu-ibu, kalau punya suami itu kita harus bersyukur bagaimanapun model suami kita, yang penting dia laki-laki. Terus dia setelah saya kajian dia bilang ke saya, iya ya ustazah ya, ternyata ya ustazah, kalau kita bersyukur tuh kita benar-benar akhirnya cinta kepada suami kita gitu ya. Dan ternyata fisik tuh nggak segala-galanya. Saya tuh tentrem adem dengan keadaan fisik suami saya yang nggak begitu tampan. Alhamdulillah katanya. Ya, kayaknya perempuan banyak yang nggak ngelirik ke suami saya. Ya, saya bilang ada hikmahnya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau menikah itu Bu, menikahlah karena agamanya, bukan karena ingin apa biasanya kalau orang Indonesia? Ingin apa? Ingin memperbaiki keturunan. Tapi bukan keturunan agama, keturunan secara fisik. Kenapa pengen nikah sama orang Arab? Biar hidungnya rodo mancung, gitu ya. Kenapa pengen nikah sama orang Barat misalnya? Biar fisiknya lebih tinggi, gitu kan? Jadi bukan karena fisik. Lihat Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha karena agamanya, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, dan bukan karena dunianya. Subhanallah. Jadi ambil pelajaran dari Ummu Sulaim. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil ini terakhir insyaallah Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ummu Sulaim, ya jadilah seperti Ummu Sulaim, gelas-gelas kaca yang tahan banting gitu ya Ummu Sulaim. Masya Allah. Beliau adalah sosok istri salihah yang menikahi suaminya karena agamanya. Beliau adalah sosok ibu yang terbaik bagi putranya. Masya Allah. Jadi Ummu Sulaim itu luar biasa, Masya Allah. Yang ketiga, Ummu Sulaim adalah sosok istri yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Bayangkan ketika suaminya punya hasrat kepada Ummu Sulaim, ingin dilayani, maka Ummu Sulaim taat. Dan ketahuilah ibu-ibu, barang siapa yang suaminya menginginkannya, tapi ia menolaknya, maka apa yang akan didapatkan oleh wanita ini? Yang akan didapatkan adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada sebuah hadis di situ ada kata laknat, berarti artinya itu adalah dosa besar. Ya, jadi kita sebagai seorang istri harus taat kepada suami kita. Sebagaimana Ummu Sulaim taat kepada Abu Talha, walaupun keadaannya, kalau menurut kita kan keadaannya ada orang meninggal di rumah. Ya. Tapi Ummu Sulaim berusaha untuk tenang. Ummu Sulaim berusaha menjadi sosok yang menyenangkan bagi suaminya. Masya Allah. Baik, yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari sosok Ummu Sulaim? Ummu Sulaim juga termasuk wanita yang beriman. Di awal-awal keislaman ada di kota Mekah. Jadi kalau dulu kan kita kenalnya siapa? Wanita-wanita yang pertama masuk Islam, Khadijah gitu ya. Ternyata Ummu Sulaim juga termasuk sosok wanita yang masuk Islam untuk pertama-tama di kota Mekah. Masya Allah. Baik, walillahilham, kita hari ini bisa belajar berapa sosok teladan? 4 sosok teladan. Maka nasihat saya untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jadilah kita seperti wanita-wanita yang kita pelajari hari ini. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Bersabarlah dengan apa-apa yang Allah berikan. Karena sabarnya seorang muslimah itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah katakan kun fayakun. Sering-seringlah kita katakan pada diri kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah yang terbaik. Sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai sosok-sosok wanita-wanita salihah. Sering-seringlah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beribadah kepada Allah menjadikan hati kita lebih tenang. Dan jadilah sosok wanita-wanita yang senantiasa menjaga diri kita sampai kelak Allah menghadiahkan kita dengan jannahnya. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakunallahu khaira, terutama wabil khusus kepada seluruh panitia kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas lelahnya dengan jannahnya. Dan saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, jazakunallahu khaira kepada ibu-ibu yang telah hadir. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini membuat Allah ridha, menjadikan kita semuanya sosok-sosok wanita-wanita calon penghuni surga, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.